Pemerintah Indonesia resmi mengonfirmasi pengerahan 120 personil TNI ke wilayah hutan Papua setelah laporan intelijen menyebut aktivitas kelompok kriminal bersenjata KKB meningkat dalam 3 minggu terakhir. Informasi awal menunjukkan bahwa operasi ini langsung memicu respons tidak terduga dari pihak KKB, di mana 93 anggotanya dilaporkan lari kocar-kacir saat dikejar TNI, dan sebagian berhasil diamankan di titik persembunyian mereka. Laporan internal yang diterima redaksi menegaskan bahwa operasi ini bukan kegiatan rutin, melainkan langkah percepatan untuk menekan mobilitas KKB yang sebelumnya memanfaatkan jalur hutan untuk menghindari deteksi drone dan patroli udara. Sumber pertahanan menjelaskan bahwa keputusan penurunan pasukan dalam jumlah besar ini diambil setelah beberapa titik gangguan keamanan meningkat signifikan, termasuk penyergapan terhadap warga sipil dan ancaman terhadap proyek strategis negara. Data awal TNI menyebutkan bahwa keberhasilan penangkapan anggota KKB terjadi setelah unit darat melakukan pengepungan skala menengah di beberapa sektor hutan yang dianggap sebagai rute pelarian utama. Dalam laporan yang sama disebutkan bahwa tidak ada korban dari pihak TNI, sementara pemeriksaan terhadap anggota KKB yang tertangkap masih berlangsung untuk mengungkap struktur komando dan rencana aksi mereka. Operasi ini menandai peningkatan tekanan militer di Papua, terutama karena jumlah personel yang diterjunkan jauh lebih besar dibandingkan operasi sebelumnya yang biasanya hanya melibatkan satuan terbatas. Pemerintah pusat menyatakan bahwa pengerahan ini dilakukan untuk memastikan stabilitas keamanan, mempersempit ruang gerak KKB, serta mempercepat proses penegakan hukum di wilayah yang selama ini sulit dijangkau oleh aparat. Sementara itu, analisis awal menunjukkan bahwa pelarian massal anggota KKB menjadi indikasi lemahnya koordinasi internal kelompok tersebut, terutama ketika menghadapi pergerakan TNI yang terstruktur dan terukur. Dalam perkembangan terbaru, sejumlah pejabat keamanan menilai keberhasilan operasi pengejaran ini dapat membuka jalan bagi operasi lanjutan, mengingat masih ada beberapa sel KKB yang diduga berpindah ke area lain di sekitar hutan pegunungan. TNI disebut sedang menyiapkan pemetaan tambahan untuk mencegah kelompok itu mengkonsolidasikan kekuatan kembali. Pemerintah menegaskan bahwa operasi ini sepenuhnya berorientasi pada pemulihan keamanan dan tidak terkait dengan agenda lain. Dengan seluruh kegiatan lapangan dipantau langsung oleh komando gabungan untuk memastikan tidak ada eskalasi di luar kendali. Laporan dari Komando Operasi TNI menyebutkan bahwa pengejaran terhadap 93 anggota KKB berlangsung dalam kondisi hutan yang memiliki tingkat kerumitan medan cukup tinggi. Namun unit TNI tetap mampu mempertahankan keunggulan taktis melalui pemetaan area, penggunaan perangkat komunikasi lapangan, dan pembagian sektor pengejaran yang ketat. Menurut data teknis yang diterima redaksi, operasi dilakukan dengan metode penyisiran simultan dari 3 arah utama yang sebelumnya telah ditandai sebagai jalur logistik dan rute pelarian KKB. Manuver ini membuat kelompok tersebut kehilangan opsi untuk melakukan konsolidasi ulang dan terpaksa berlari terpencar ke wilayah yang justru telah dikuasai pasukan TNI. Pejabat lapangan menjelaskan bahwa sebagian besar anggota KKB yang tertangkap berada dalam kondisi terdesak saat ditemukan, dengan indikasi kuat bahwa mereka tidak mempersiapkan rencana evakuasi apabila menghadapi pengepungan cepat. Unit TNI yang berada di sektor utara melaporkan keberhasilan mengamankan rute air yang selama ini digunakan kelompok tersebut untuk berpindah posisi, sehingga menutup kemungkinan mereka melakukan manuver lanjutan. Di sisi lain, sektor barat yang diisi oleh pasukan dengan kemampuan mobilitas tinggi berhasil memotong jalur alternatif yang biasanya digunakan KKB untuk menghindari pertemuan langsung dengan aparat. Selain itu, laporan internal mencatat bahwa penggunaan drone pengintai berperan signifikan dalam mengidentifikasi pergerakan massal KKB yang mencoba meninggalkan area utama. Dengan dukungan teknologi tersebut, TNI dapat mempercepat proses penguncian lokasi dan mempersempit ruang gerak lawan sebelum mereka sempat melakukan penyamaran atau penyergapan balik. Proses penangkapan dilakukan sesuai prosedur standar tanpa tembakan balasan, karena sebagian besar anggota KKB memilih melarikan diri tanpa melakukan perlawanan langsung. Hasil evaluasi sementara TNI menunjukkan bahwa keberhasilan ini tidak hanya hasil dari jumlah personel yang diterjunkan, tetapi juga efektivitas koordinasi lintas satuan di lapangan. Setiap unit diberikan ruang untuk mengambil keputusan taktis secara mandiri selama masih sejalan dengan instruksi komando utama, sehingga pengejaran dapat berlangsung tanpa hambatan komunikasi. Saat laporan ini diterbitkan, seluruh personel yang tertangkap telah dipindahkan ke pos pemeriksaan utama untuk proses identifikasi dan pemeriksaan mendalam. Operasi lanjutan sedang disiapkan untuk mengejar sisa sel KKB yang terindikasi bergerak ke wilayah lain dalam radius operasi.
Data resmi yang diterima redaksi menunjukkan bahwa proses pengamanan terhadap 93 anggota KKB dilakukan melalui protokol standar dengan prioritas pada stabilitas wilayah dan keselamatan personil TNI. Setelah proses pengejaran berlangsung selama beberapa jam, unit pemukul yang berada di garis depan bergerak cepat untuk menetapkan titik-titik isolasi agar setiap individu dari KKB tidak dapat melakukan regrouping atau saling memberikan perlindungan. Laporan lapangan menjelaskan bahwa sebagian besar penangkapan terjadi di sektor tengah dan timur hutan, yang sebelumnya telah dipetakan sebagai area persembunyian sementara kelompok tersebut. Tim intelijen TNI mencatat bahwa sejumlah anggota KKB yang tertangkap membawa perlengkapan dasar dan senjata improvisasi, namun tidak dalam konfigurasi siap tempur. Hal ini mempertegas analisis bahwa mereka berada dalam kondisi tidak terorganisir saat operasi berlangsung. Pemeriksaan awal mengindikasikan bahwa kelompok ini sempat berusaha memindahkan beberapa logistik ke lokasi yang lebih dalam di hutan, tetapi gagal karena manuver cepat TNI yang memotong jalur transportasi mereka. Sementara itu, tim medis lapangan memastikan bahwa seluruh individu yang ditangkap dalam kondisi stabil dan langsung dipindahkan menuju pos pengamanan. Pada tahap berikutnya, personil TNI melakukan inventarisasi peralatan, dokumen, dan perlengkapan komunikasi yang ditemukan di lokasi penangkapan. Menurut laporan teknis, sebagian besar perangkat yang disita diduga digunakan untuk koordinasi antar sel di hutan. Namun analisis forensik digital baru dapat dilakukan setelah seluruh barang bukti dibawa ke markas komando. Sejumlah pejabat keamanan menilai bahwa temuan ini berpotensi memberikan informasi struktur internal kelompok dan pola operasi yang selama ini digunakan untuk menghindari kejaran aparat. Selain aspek penangkapan, TNI juga melakukan penegakan kontrol area dengan membentengi sejumlah titik rawan untuk mencegah upaya infiltrasi ulang dari kelompok KKB yang belum tertangkap. Unit pengintai udara tetap beroperasi untuk memantau kemungkinan pergerakan kelompok dalam radius operasi hingga laporan terakhir diterbitkan. Komando Gabungan menyatakan bahwa seluruh hasil operasi babak ini akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan strategi lanjutan, khususnya dalam mempersempit ruang gerak sel-sel lain yang masih aktif di wilayah hutan Papua. Laporan evaluasi resmi dari Komando Operasi TNI menyebutkan bahwa pengerahan 120 personil TNI ke hutan Papua berhasil mencapai target operasional utama, yakni menekan mobilitas 93 anggota KKB yang sebelumnya menjadi ancaman bagi keamanan wilayah. Analisis awal menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan operasi mencapai lebih dari 90% dalam hal penguasaan wilayah, penangkapan anggota lawan, dan pengamanan jalur strategis yang selama ini digunakan untuk pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Semua satuan di lapangan melaporkan koordinasi efektif, komunikasi lancar, dan respons cepat terhadap situasi taktis yang berubah-ubah. Selain aspek penangkapan, TNI menekankan pengamanan pasca operasi. Titik-titik rawan yang sebelumnya digunakan HKB untuk persembunyian dan jalur logistik kini berada di bawah pengawasan ketat. Tim patroli gabungan melakukan sweep berulang untuk memastikan tidak ada anggota KKB yang tersisa di area operasi utama. Laporan intelijen juga menyebutkan bahwa sebagian besar anggota KKB yang tertangkap sedang menjalani pemeriksaan mendalam untuk mendapatkan informasi mengenai struktur komando, lokasi persembunyian lain, dan potensi serangan balik. Hasil pemeriksaan awal memberikan indikasi lemahnya koordinasi internal kelompok tersebut, terutama setelah menghadapi tekanan lapangan dari unit TNI yang terlatih dan terstruktur. Dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan lanjutan, TNI telah menyiapkan operasi lanjutan dengan pendekatan kombinasi patroli darat dan pengawasan udara. Pos pengamanan sementara dan titik kontrol strategis diperkuat, sementara unit logistik memastikan suplai personil di lapangan tetap stabil. Komando Gabungan menegaskan bahwa seluruh langkah ini dilakukan untuk menjamin keamanan warga lokal, mempersempit ruang gerak sisa sel KKB, dan memastikan wilayah hutan Papua kembali berada di bawah kendali aparat keamanan negara. Sumber keamanan menambahkan bahwa hasil operasi ini menjadi bukti efektivitas pendekatan gabungan antara personel TNI yang terlatih, dukungan intelijen, dan koordinasi taktis di lapangan. Keberhasilan ini juga dijadikan referensi untuk merancang operasi serupa di wilayah lain dengan kondisi medan sulit, termasuk evaluasi penggunaan teknologi pengawasan, metode isolasi lawan, dan strategi penangkapan cepat yang minim risiko bagi aparat maupun warga sipil. Operasi pengamanan ini secara resmi dinyatakan masih dalam tahap monitoring aktif, dengan semua anggota TNI tetap siaga untuk menindak sisa potensi ancaman dari kelompok KKB yang belum tertangkap.